Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu taat dan patuh terhadap protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas materi berikutnya, yaitu di bab statistika. Yang pertama, definisi dari statistika. Pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan angka-angka, pengolahan dan penganalisaan, penarikan kesimpulan serta pembuatan keputusan berdasarkan keterangan data dari fakta yang sudah dianalisis. Jadi intinya statistik itu adalah suatu proses pengumpulan data, kemudian diolah, dianalisa, dibuat suatu kesimpulan, dan datanya disajikan. Menginjak poin yang kedua, penyajian data. Macam-macam penyajian data. Yang pertama, dengan daftar distribusi frekuensi tunggal. Contoh, berikut adalah data nilai ulangan dari 20 siswa. Di sini disebutkan nilainya adalah 7, 6, 5, 8, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah angka 6. Ini adalah contoh suatu data tunggal. Kemudian, berdasarkan kumpulan nilai di atas, dapat disajikan dalam daftar data tunggal berbobot. Daftar tunggal berbobot yaitu suatu data tunggal yang memiliki frekuensi, sehingga bisa kita buat dalam suatu tabel seperti ini. Kita urutkan dari angka yang paling kecil, yaitu dari angka 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita hitung banyaknya angka 5. 1, 2, 3. Sebanyak 3. Angka 6. 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4. Angka 7. 1, 2, 3, 4. 8. 1, 2, 3, 4, 5. 9, 1, 2. 10, 1, 2. Kemudian kita jumlahkan 3 tambah 4, 7, 7 tambah 4, 11, 11 tambah 5, 16, 16 tambah 2, 18, 18 ditambah 2, sebanyak 20. Jadi di sini cara menyajikan data tunggal dalam bentuk tabel. Di sini F itu artinya frekuensi atau banyaknya data. Kemudian untuk jumlah seluruh frekuensi itu bisa disimbolkan dengan sigma F atau N. Penyajian data yang kedua yaitu daftar distribusi frekuensi berkelompok. Contoh, data nilai ulangan harian matematika dari 40 siswa adalah sebagai berikut. Jadi di sini disajikan suatu data, datanya masih berupa data tunggal ya, dan datanya masih acak. Acak yaitu datanya belum urut. Berdasarkan data di atas, buatlah daftar distribusi frekuensi berkelompok. Nanti langkah-langkahnya, yang pertama, data diurutkan dari kecil ke besar, dinamakan array. Jadi ini datanya sudah saya urutkan ya, dari angka yang terkecil, 32, 38, 39, dan seterusnya sampai angka yang terbesar, yaitu 93. Langkah yang kedua, menentukan jangkauan data atau J. Jangkauan data sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. X maksimum yaitu angka yang terbesar, yaitu 93. Dikurangi X minimum, angka yang terkecil, 32. 93 dikurangi 32 yaitu 61. Langkah yang ketiga, menentukan banyak kelas atau K. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Ini dinamakan dengan aturan Sturges.
Kita masukkan nilainya 1 plus 3,3 log n. N itu adalah banyaknya seluruh data, yaitu 40. 1 plus 3,3 log 40. Berdasarkan soal, sudah diketahui bahwa log 40 adalah 1,6. Kita masukkan di sini 1,6. 1 plus 3,3 dikalikan 1,6 yaitu 5,28 ditambah dengan 1 di 6,28. Banyak kelas itu tidak mungkin pecahan, sehingga angkanya kita bulatkan, dan pembulatannya itu cenderung ke atas, walaupun angka di belakang koma di bawah 5, tapi pembulatannya ke atas, yaitu 7. Jadi banyak kelasnya adalah 7. Langkah yang keempat, menentukan panjang kelas. Nama lainnya adalah interval, disingkat dengan I. Rumusnya J dibagi dengan K. J-nya adalah 61, K-nya adalah 7. 61 dibagi 7 yaitu 8,7. Dibulatkan ke atas menjadi 9. Jadi intervalnya adalah 9. Langkah yang kelima, menentukan kelas interval. Dari yang sudah kita cari tadi, langkah 1, 2, 3, sampai 4, bahwa interval atau panjang kelasnya adalah 9, banyak kelas 7. Kemudian kita tentukan batas kelas pertama, itu diambil dari angka yang terkecil ya. Angka terkecilnya adalah 32. Selanjutnya akan kita buat suatu tabel daftar distribusi frekuensi kelompok. Kita mulai dari kelas yang pertama, yaitu dari angka 32. Sampai berapa yang panjang kelasnya adalah 9. Jadi angka 32-nya dihitung. Jadi dimulai dari angka 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ada 9 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kelas pertama kita isikan 32 sampai dengan 40. Kelas berikutnya 41 sampai, kalau kita perhatikan kelas pertamanya pertambahannya adalah 8. 32 sampai 40 ditambah 8. Berarti kelas berikutnya juga ditambah 8, yaitu 49. Kelas berikutnya 50 sampai dengan tambah 8 yaitu 58. 59 ditambah 8 67. 68 ditambah 8 76. 77 ditambah 8 85. 86 ditambah 8 adalah 94. Nah, ini adalah kelas yang terakhir. Kalau kita perhatikan memang angka yang terbesar adalah 93, masih dalam kategori masuk di kelas yang terakhir ya. Sekarang kita akan menghitung banyaknya frekuensi. Jadi banyaknya anggota 32 sampai 38. Akan saya beri sampel 2 saja, 2 kelas ya. 32 sampai 40 kita hitung. 1 2 3. Jadi ada 3. Selanjutnya 41 sampai 49. 1 2 3. Sebanyak 3. Dan seterusnya 50 sampai 58 sebanyak 3. 59 sampai 67 7. 68 sampai 76 8. 77 sampai 85 9. 86 sampai 94 7. Kita jumlahkan 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 ditambah 7 16, 16 ditambah 8 adalah 24, 24 ditambah 9 33, 33 tambah 7 40. Jadi jumlah seluruh frekuensinya adalah
40. Inilah cara membuat tabel daftar frekuensi kelompok berdasarkan data tunggal. Selanjutnya kita akan menentukan batas-batas kelas. Batas kelas itu terbagi menjadi dua, yaitu batas bawah dan batas atas. Batas bawah yaitu angka terkecil di kelas itu. Jadi kita lihat di kelas yang pertama, angka terkecilnya adalah 32. Kelas yang kedua, batas bawahnya 41. Kelas ketiga 50, keempat 59, kelima 68, keenam 77, ketujuh 86. Selanjutnya batas atas yaitu angka yang terbesar pada kelas itu. 40, 49, 58, 67, 76, 85, 94. Sekarang menentukan tepi-tepi kelas. Tepi kelas terbagi menjadi dua, yaitu tepi kelas bawah didapat dari batas bawah dikurangi 0,5 dan tepi atas, tepi kelas atas didapat dari batas atas ditambah 0,5. Kita masukkan di sini tepi bawah, batas bawahnya dikurangi dengan 0,5. Batas bawahnya adalah 32 dikurangi 0,5 yaitu 31,5. Yang ini 40,5. 49,5, 58,5, 67,5, 76,5, 85,5. Berikutnya tepi atas. Tepi atas didapat dari batas atas ditambah dengan 0,5. Batas atasnya ini jadi 40,5, 49,5, 58,5, 67,5, 76,5, 85,5, 94,5. Yang terakhir, kolom terakhir akan kita isikan nilai tengah. Nilai tengah itu disingkat XT. XT didapat dari setengahnya batas bawah ditambah batas atas. Jadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Batas bawahnya 32 ditambah dengan 40 yaitu 72. 72 dibagi 2 yaitu 36. Kemudian 41 sampai 49 itu nilai tengahnya adalah 45. Ini 50 tambah 58 dibagi 2, 54. 59 ditambah 67 dibagi 2, yaitu 63. 68 ditambah 76 dibagi 2, jadi 68 ditambah dengan 76. 14 ditambah 1, 14 dibagi 2, yaitu 72. 77 ditambah dengan 85, kita jumlahkan 12, 162 dibagi 2 adalah 81. Yang terakhir 86 ditambah dengan 94. 8 tambah 9, 17, 18, berarti 90. Nah, oke. Lanjut untuk penyajian data yang ketiga yaitu dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari disingkat FK kurang dari sama dengan adalah jumlah semua frekuensi semua nilai yang kurang dari atau sama dengan tepi atas setiap kelas. Yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari atau disingkat FK lebih dari sama dengan, yaitu jumlah semua frekuensi semua nilai yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada setiap kelas. Oke, ada contoh suatu tabel distribusi berdasarkan soal yang tadi ya. Ini akan kita tentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nanti langkahnya kita tentukan dulu tepi atas setiap kelasnya. Tepi atasnya di sini kita isikan 40,5, kemudian 49,5, 58,5, 67,5, 76,5, 85,5, 94,5. Selanjutnya
Tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5 yaitu 31,5, 40,5, 49,5, 58,5, 67,5, 76,5, 85,5. Frekuensi kumulatif kurang dari, tadi pengertiannya adalah jumlah semua frekuensi, semua nilai yang kurang dari atau sama dengan tepi atas. Jadi perhatian kita pada tepi kelas atasnya. Jadi banyaknya data yang kurang dari 40,5 yaitu sebanyak 3. Yang kurang dari 49,5 berarti kelas pertama dan kedua. 3 tambah 3, 6. Kurang dari 58,5, 6 ditambah 3, 9. Kurang dari 67,5, 9 ditambah 7, 16. Kurang dari 76,5, berarti 16 ditambah 8, 24. Seterusnya ditambah 24 dengan 9, yaitu 33. 33 ditambah 7, 40. Berikutnya frekuensi kumulatif lebih dari, perhatian kita pada tepi kelas bawah. Jadi banyaknya nilai yang lebih dari tepi kelas bawah. Jadi yang lebih dari 31,5 itu seluruh data, yaitu sebanyak 40. Yang lebih dari 40,5 berarti 40 dikurangi 3 yaitu 37. 37 dikurangi 3, 34. 34 dikurangi 3, 31. 31 dikurangi 7, 24. 24 dikurangi 8, 16. 16 dikurangi 9, 7. Inilah cara menentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Berikutnya, penyajian data yang keempat berupa histogram, poligon, dan ogive. Histogram yaitu suatu diagram yang menggunakan batang-batang atau persegi panjang yang lebarnya sama. Kemudian poligon yaitu titik-titik tengah pada diagram batang atau histogram yang dihubungkan. Contoh masih berdasarkan data yang tadi ya. Dari data distribusi frekuensi kelompok ini akan kita buat menjadi suatu histogram. Nanti langkah-langkahnya kita buat suatu koordinat kartesius, sumbu yang mendatar kita isikan tepi-tepi kelasnya, dimulai dari tepi kelas bawah kelas pertama berarti 31,5 dan seterusnya berakhir dengan tepi kelas atas kelas yang terakhir yaitu 94,5. Kemudian untuk garis yang tegaknya yang vertikal kita isikan frekuensi. Ini sudah saya isikan 3, 7, 8, 9. Kemudian dari 31,5 sampai 40,5 banyaknya frekuensi adalah 3. Jadi kita hubungkan di sini. Ini sebanyak 3. Kemudian 40,5 sampai 49,5 juga 3. 3 di sini 3. Berikutnya 49,5 sampai 58,5 juga 3. Kelas berikutnya frekuensinya 7. Jadi diagram batangnya itu berimpit. Ini 7. Berikutnya 8. Ini 8. Selanjutnya adalah frekuensinya 9. Kemudian yang terakhir adalah frekuensinya 7. Nah, inilah histogram. Histogram itu adalah diagram batang yang berimpit. Berikutnya poligon itu adalah titik-titik tengah pada histogram yang dihubungkan. Jadi kita tentukan titik tengah pada setiap batangnya. Ini titik tengah. Titik tengahnya di sini. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut. Ini kita hubungkan. Ini kita hubungkan begini.
titik tengahnya kita hubungkan. Jadi ini namanya yang poligon. Kemudian yang diagram batang dinamakan dengan histogram. Berikutnya adalah kurva Ogive, yaitu grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Contoh, berdasarkan data berikut ini, buatlah kurva Ogive. Jadi anak-anak, kurva Ogive itu terbagi menjadi dua macam, yaitu Ogive positif dan Ogive negatif. Nah, kali ini yang kita bahas adalah yang pertama, Ogive positif dulu. Ogive positif yaitu suatu grafik yang berdasarkan frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi nanti langkahnya dibuat suatu koordinat kartesius, sumbu yang mendatar sama, yaitu diisikan tepi kelas. Tepi kelasnya dimulai dari tepi kelas bawah, kelas pertama yaitu 31,5, berakhir dengan tepi kelas atas, kelas terakhir yaitu 94,5. Kemudian untuk garis yang tegak, yang vertikal, kita isikan frekuensi kumulatif kurang dari. Pembahasan sebelumnya sudah kita cari cara menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi langsung saja kita hubung-hubungkan ya. Untuk yang tepi kelas 31,5. Jadi banyaknya data yang kurang dari 31,5 itu kan tidak ada, artinya 0. Jadi 0 di sini. 40,5 kita pasangkan dengan 3. Ini kita pasangkan dengan 3 di sini. Yang kurang dari 49,5 sebanyak 6. Kurang dari 58,5 sebanyak ini 9. 67,5 16. 76,5 24. Selanjutnya 85,5 33. 94,5 40. Dan titik-titik ini kita hubungkan. Inilah yang dinamakan dengan Ogive positif. Yang kedua adalah Ogive negatif. Kalau Ogive negatif itu berdasarkan frekuensi lebih dari. Di pembahasan sebelumnya juga sudah kita isikan ya tabelnya, sehingga kita tinggal memasukkan saja di grafiknya. Jadi banyaknya data yang lebih dari 31,5 sebanyak 40. Jadi 31,5 kita pasangkan dengan 40. 40,5 kita pasangkan dengan 37. Selanjutnya 49,5 kita pasangkan dengan 34. 58,5 kita pasangkan dengan 31. 67,5 dipasangkan dengan 24. 76,5 dipasangkan dengan 16. 85,5 dipasangkan dengan 7. Selanjutnya banyaknya data yang lebih dari 94,5 kan tidak ada. Ini artinya 0. Nah, kemudian titik potongnya kita kasih tanda begini dengan titik-titik tebal. Selanjutnya titik-titik ini kita hubungkan. Ya, inilah yang dinamakan dengan Ogive negatif. Oke, anak-anak semuanya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya.